Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana nas'aluka ala husni istiqbali hadha syahril karimi wa a'inna ya Rabbana ala siyami wal qiyami waj'alna ya Rabbana fihi minal aidin wal faizin. A'inna ya Rabbana ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Warzuqna ya Rabbana at-taubata qabla al-maut wasyahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu ridha Allah, hamba-hamba pilihan, yaitu hamba yang telah Allah pilih untuk memasuki bulan Ramadan dan Allah mudahkan untuk menghidupkan Ramadan dengan bermacam-macam kebaikan. Sungguh Ramadan adalah bulan kebaikan, bulan untuk perindu-perindu kebaikan, karena di bulan inilah ada diskon besar-besaran, amalnya sedikit tapi pahalanya gede. Allah yang Maha Kasih menyiapkan pahala yang berlipat-lipat. Bahkan ada satu malam yang disebutkan bahwa malam itu lebih bagus dari 1000 bulan. Dan memang inilah keutamaan umat baginda Nabi SAW. Jika umat terdahulu diberi oleh Allah kesempatan mengabdi ratusan bahkan sampai 1000 tahun. Umat Nabi Nuh 1000 tahun umurnya rata-rata. Sehingga kalau mereka bisa menjadi ahli ibadah, ibadahnya banyak dan banyak dan banyak. Umat Nabi Muhammad antara 60, 70, 80, 90. Tapi biarpun pendek, berjuangnya tidak terlalu lama, tapi tingkat atau martabat, pangkat kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Nabi jauh melampaui daripada umat terdahulu. Termasuk diantaranya Allah berikan puasa khusus di bulan Ramadan. Kewajiban berpuasa ada pada umat terdahulu, tapi spesial puasa Ramadan hanya untuk Nabi. Kemudian diberi oleh Allah Lailatul Qadar, malam lebih bagus daripada 1000 bulan. Maka dengan itu semuanya, umat yang pendek umurnya ini secara kemuliaan pahala akan melampaui umat-umat terdahulu. Puji syukur kepada Allah atas semuanya. Maka dari itu perlu kita hadirkan syukur juga, syukur di saat kita bisa berkumpul seperti ini untuk sama-sama belajar. Dan kita akan baca satu kitab namanya Ramadaniyat, Durusun wa Hikamun wa Ahkamun. Sengaja kami hadirkan catatan-catatan untuk para santri, para perindu kemuliaan. Kita langsung baca muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti kebiasaan para penulis, para pelaku-pelaku kebaikan akan memulai kebaikan dengan bismillah. Iqtidaan bin Nabi, karena ikut Nabi SAW. Wal iqtidaan bil kitab. Itu yang paling asas. Adapun kullu amrin dzibalin la yubda'u fi bil basmalati aw bi bismillahirrahmanirrahim. Ada banyak diperdebatkan oleh para muhadditsin, kita tidak ngambil itu. Yang jelas ngikuti Al-Qur'an.
Al-Quran dimulai dengan bismillah dan Nabi dalam melakukan kebaikan selalu dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan bagi yang menganggap hadis yang diterima adalah kullu amrin dhibalin la yudau fi bismillati aw bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta fa huwa abtar fa huwa ajda. Jadi memulai dengan bismillah ikut baginda Nabi. Mulai dengan bismillah karena kita ikut Al-Quran. Lalu innal hamdalillahi, kita memuji Nabi kalau memulai satu khutbah memulai dengan itu. Alhamdulillah. Nabi kalau mulai segala sesuatu dengan bismillah. Nabi kalau mulai dengan khutbah adalah dengan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Segala puji. Kalau kita melihat sanjungan yang ada, yang bertebaran di semesta, baik sanjungan ditempelkan ke matahari, rembulan, gunung, langit, lautan, kepada manusia, ketahuilah bahwa sanjungan itu kembali kepada Allah. Maka alhamdulillah. Nahmadu, kami menyanjung Allah, wa nasta'inuhu, dan minta pertolongan kepada Allah, wa nastaghfiruhu, dan minta pengampunan dari Allah. Karena Allah adalah segala sanjungan kembali kepadanya. Dan segala pertolongan hanya datang darinya, pengampunan hanya dari Allah. Wa na'udzubillahi, dan kami berlindung kepada Allah min syururi anfusina, daripada kejahatan jiwa kita, diri kita. Dalam diri kita ada namanya nafsu al-ammarah bisu. Yang biarpun kita mengajak kepada kebaikan dengan kesadaran akal kita, dengan ilmu kita, tapi kadang hawa nafsu yang ammarah bisu mengajak kita belok menuju keburukan. Itulah syururi anfusina. Kita minta perlindungan dari Allah agar kita mudah memerangi hawa nafsu kita. Wa min sayyiati a'malina, dan kita minta perlindungan dari Allah agar kita dijauhkan daripada amal kita yang buruk. Karena memang al-insan makhluk khata' wan nisyan. Kita bukan nabi. Artinya potensi melakukan kesalahan. Akan tapi kalau sudah Allah melindungi hambanya, maka tidak ada yang bisa mengganggunya. Begitu juga kalau Allah tidak menolongnya, siapa yang akan bisa menolongnya? Maka minta pertolongan kepada Allah dalam kebaikan ini, ini keharusan, dan sungguh tidak ada seorang hamba yang bisa sujud sekali sujud kecuali karena dipilih oleh Allah. Dan kita diajarkan untuk minta kepada Allah pertolongan. Ini adalah diajarkan. Dalam setiap sholat kita tidak kurang dari 17 kali kita minta pertolongan kepada Allah. Setelah kita ikrar dengan serius, iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah kami menyembah ya Allah. Akan tapi kita pun harus sadar bahwa kita tidak akan bisa mengabdi kepada Allah kecuali dengan pertolongan Allah. Maka segera seorang hamba mengatakan, wa iyyaka nasta'in, kepadamu lah kami memohon pertolongan ya Allah untuk bisa beribadah. May yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang mendapatkan hidayah dari Allah, siapapun tidak akan bisa menyesatkan. Biarpun dia di lingkungan sesat, kalau sudah dipilih oleh Allah, nggak pandang dia. Biarpun dia di tengah-tengah lingkungan yang tidak mendukung dalam kebaikan, maka kalau sudah harus mendapatkan petunjuk. Dan unik kita menemukan hamba-hamba yang mendapatkan petunjuk dari Allah memang unik. Begitulah kuasa Allah. May yahdihillahu, barang siapa yahdihi, yang Allah berikan petunjuk kepada orang tersebut. Siapa memberi tunjuk? Allah memberi tunjuk. Fala mudhillalah, maka tidak ada yang menyesatkan lahu bagi hamba tersebut. Waman, dan barang siapa yudlil, Allah telah menyesatkan. Fala hadiya, maka tidak ada yang memberi petunjuk lagi lahu bagi hamba tersebut. Kalau sudah Allah tidak memberikan hidayah, maka sejuta manusia, wali kutub, ulama, nggak akan bisa memberikan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan aku bersaksi. Bersaksi maknanya adalah kita ucapkan dengan lisan kita sesuai apa yang ada di hati kita. Dengan keyakinan kita, alla ilaha, sesungguhnya tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus menafikan adanya Tuhan dahulu agar bersih daripada Tuhan-Tuhan palsu. Maka setelah itu kita kukuhkan illallah, dan hanya Allah lah Tuhan. La syarikalah, tidak ada sekutu. Tidak ada yang menyerupainya, tidak ada yang bersamanya di dalam menciptakan kita, ngurus. Allah maha kuasa dalam segala hal. Syarik adalah, syarik itu adalah yang serupa dengannya, yang menemaninya dalam satu kegiatan kalau urusan manusia. Anta syariki, engkau adalah
kongsi dengan aku dalam mengerjakan sebuah pekerjaan. Wala syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah, tidak ada yang kongsi dengan Allah, yang kerja sama dengan Allah dalam menyelesaikan permasalahan. Allah yang maha kuasa. La syarikalah. Wa syahadu anna, dan sesungguhnya aku bersaksi, yakin, aku fahami dengan akalku, sadari dengan akalku, dengan hatiku, dan aku yakini anna sayyidana, sesungguhnya Sayyidina Muhammad adalah abduhu, hamba Allah, wa rasuluh, dan utusan Allah. Hamba Allah dan utusan Allah. Ini khutbah ini kami ambil dari khutbahnya baginda Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasai bin Majah. Jadi rupanya yang kita baca itu selama ini adalah hadis. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Salawat dan salam semoga terlimpahkan, Allah sampaikan, Allah berikan ala sayyidina, kepada yang mulia. Sayyid adalah yang mulia, yang kita muliakan, Sayyidina Muhammadin, Nabi Muhammad. Yang beliau itu adalah Al-Bashir. Disebutkan dalam Al-Quran bahwasanya gelar beliau adalah Al-Bashir, karena beliau datang membawa kabar gembira tentang indahnya kehidupan kalau kita ikut Nabi di dunia dan juga di akhirat. Makanya Bashir. Dan Nabi adalah juga An-Nadhir, yang memberikan peringatan agar kita tidak masuk kepada bencana di dunia kalau melanggar Nabi, di akhirat kalau melanggar Nabi. Maka Nabi Al-Bashir wan Nadhir. Alladzi, yang baginda Nabi itu ada, yang Al-Bashir, yang tanfatihu, akan terbuka bihi, dengan baginda Nabi. Jadi dengan baginda Nabi akan terbuka apa itu? Abwabul khairi, segala pintu kebaikan. Abwabul khairi, segala pintu kebaikan. Wa tanghaliku bihi abwabus syarri, dan akan tertutup segala pintu kejahatan. Dan harus kita yakini bahwasanya Nabi lah yang menutup pintu-pintu kejahatan. Sehingga memahamkan kepada kita bahwasanya di balik minuman keras ada bahayanya, di balik perzinaan ada bahayanya, di balik ini. Maka ditutup oleh baginda Nabi pintu-pintu kejelekan. Dan dibuka pintu kebaikan. Allah beri, Nabi Muhammad berikan petunjuk pada kita, ini kebaikan, sedekah, silaturahim, terus. Maka kalau kita ingin masuk lautan kebaikan, masuklah pintu yang bernama baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ingin tahu, ingin menghentikan kemungkaran, belajarlah dari baginda Nabi SAW. Wa ala alihi, dan kita juga bersalawat kepada keluarga. Semoga terlimpahkan salawat dan salam kepada keluarga baginda Nabi. Yang keluarga baginda Nabi adalah, pertama adalah Ashabul Kisah, yang dalam hadis disebut tentang Ashabul Kisah, haulai ahli baiti. Mereka adalah ahli baitku. Sayyidina Imam baginda Nabi, Sayyidina Imam Ali, Sayyidat Fatimah Zahra, Sayyidina Hasan dan Husain. Kemudian siapa lagi? Azwajun Nabi. Innama yuridullah liyudhiba ankum risa, adalah ahli bait. Ahli bait di situ dalam ayat Al-Qur'an di situ adalah zaujatun Nabi, istri Nabi. Maka istri Nabi termasuk ahli bait Nabi SAW disebutkan dalam Al-Quran. Adapun Ashabul Kisah disebutkan dalam hadis sahih. Maka jangan dipisah. Kemudian setelah itu adalah Bani Hashim, Bani Muttalib. Dalam madhab kita, bab urusan zakat, Bani Hashim, Bani Muttalib, keturunan Bani Hashim sampai akhir zaman, keturunan Bani Muttalib sampai aman. Adalah ahli bait. Ini dalam bab pembahasan fikih. Kemudian sebagian ulama memperluas agar doa itu merata. Lalu dikatakan bahwasanya ahli bait Nabi adalah orang-orang bertakwa dari umat Nabi Muhammad SAW, adalah ahli bait Nabi SAW. Ini adalah dalam urusan doa. Sehingga mereka membedakan adalah ahli bait fi maqamiz zakat, ahli bait fi maqamid doa. Ahli bait dalam urusan zakat adalah Bani Hashim, Bani Muttalib. Adapun dalam urusan zakat, dalam urusan zakat, Bani Hashim, Bani Muttalib. Adapun dalam urusan doa semuanya. Baik. Ini adalah penjelasan para ulama. Baik. Kemudian kita lanjutkan wa ashabihi al-alih al-adhar. Al-adhar itu kan isyarat. Kalau ini ada isyarat kepada tadi Ashabul Kisah, isyarat kepada azwajun Nabi. Karena dalam hadis untuk Ashabul Kisah, Allahumma haulai wa kama qala Nabi haulai ahlu baiti fatahhirhum. Sucikan mereka. Dalam Al-Qur'an istri Nabi
Didoakan innama yuridu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti. Ini ada di situ yutahhir. Ada tathhir di situ, ayat tathhir. Disucikan. Mereka adalah manusia biasa yang mungkin bersalah. Kalian mungkin bukan berarti langsung kita katakan Sayyidat Fatimah bersalah. Sayyidat Fatimah tidak maksumah tapi mahfudah, dijaga oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Sayyidina Imam Ali dan juga azwajun Nabi ummahatul mu'minin memang bukan maksumah, tapi seperti halnya para kekasih-kekasih Allah yang lainnya Allah jaga. Kalaupun ada sedikit kesalahan, akan segera mengadu kepada Allah dan diampuni. Maka mereka athhar, tersucikan mereka. Sebetulnya disucikan oleh Allah, maksudnya dijanjikan oleh Allah untuk disucikan. Allah berjanji untuk mensucikan. Washabihi, dan sahabat-sahabat baginda Nabi al-akhyari, mereka adalah orang-orang baik, pilihan-pilihan Allah. Amma ba'd, ini seperti biasa di saat kita akan berpindah dari muqaddimah ke permasalahan dengan amma ba'd. Kalimat untuk fasal, memisah antara muqaddimah kemudian masuk pembahasan. Ya akhil habib. Ya akhil habib, wahai saudaraku tercinta. Ja'alallahu iyyak, semoga Allah menjadikan kami dengan engkau minal mutahabina fillahi. Orang yang saling mencintai karena Allah. Amin. Hadhihi mudzakiratun, ini adalah mudzakirah. Mudzakirah itu pengingat, catatan pengingat. Hadhihi, ini buku. Mudzakiratun. Jadi kalau buku catatan namanya mudzakirah. Mudzakirah fi usulul fiqh, mudzakirah fil aqidah, mudzakirah. Catatan kecil yang dikumpulkan untuk mengingatkan kita untuk belajar. Hadhihi mudzakiratun, ini mudzakirah pengingat. Beberapa permasalahan jama'atuha yang aku kumpulkan fi hadhil uraiqati, dalam lembaran-lembaran ini. Udzakiru biha nafsi, yang aku ingatkan dengan mudzakirah ini nafsi, kepada diriku sendiri, wa iyyakan, dan juga kepadamu wahai saudaraku tercinta. Wa amthalaka, dan orang-orang seperti kamu nih yang rindu belajar, minal ikhwati, dari saudara-saudara, wal akhwati, saudari-saudari, min talabatil ilmi, dari penuntut ilmu. Aku menulis ini tujuannya adalah ini, raghbatan fit thawabi, mengharapkan pahala, minallahi, dari Allah, wa amalan, dan juga mengharap li itmamil faidati, untuk menyempurnakan faedah, at-ta'limi wa ta'allumi, belajar dan mengajar. Bukan sekedar ilmu didapat, tapi kita ingin juga mendapatkan pahala mengajar. Warajaan, dan juga mengharap fitahkiki makna al-irtibat, untuk mewujudkan hakikat makna ikatan, wal mahabbah, cinta, bainana wa bainahum, antara kami, kita semua dan mereka. Kita ingin membuat buku ini adalah untuk mengikat, biar saling sambung, yang tidak kenal jadi kenal, yang tidak sambung jadi sambung. Asallahu ayyan fa'ana, semoga Allah memberikan kemanfaatkan kepada kita, wa iyyahum, dan kepada mereka semua yang mengikuti, yang membaca, biha, dengan mudzakirah ini. Wa yuballighana, dan Allah menyampaikan kita amalana, cita-cita kita, cita-cita baik. Cita-cita baik untuk diri, cita-cita baik untuk keluarga, cita-cita baik untuk masyarakat, cita-cita baik untuk masa depan dunia, cita-cita baik untuk masa depan akhirat, cita-cita amal. Wa yuhaqqiq raja'ana, dan mewujudkan harapan-harapan selama ini kita ucapkan dengan lisan kita, yang terlintas di hati kita, yang selalu ada di pikiran kita. Raja, innahu, sesungguhnya Allah waliyyu, maha menguasai, yang ngurusi, dzalika, itu semuanya, wal qadiru alaihi, dan yang maha mampu, yang mampu untuk memberi, yang mampu mengabulkan hajat kita, yang mampu memenuhi keinginan kita, yang mampu, Allah maha kuasa. Iqtadat hikmatullahi ta'ala, sudah merupakan apa yang Allah berlakukan. Ini iqtadat, sudah menjadikan ketentuan dari Allah. Melihat, menciptakan sesuatu itu berbeda-beda, yang punya fungsi saling melengkapi. Ada gunung, ada jurang. Kan begitu, ada langit, ada bumi, ada matahari, ada rembulan, ada laki, ada perempuan, ada hitam, ada putih, ada macam-macam. Dan di antara yang satu gunung pun beda-beda, enggak serata, ada tinggi menjulang, ada turun lagi. Dan seterusnya. Udara pun ada panas, dingin banget, dan seterusnya.
Tafdhila ba'din nasi ala ba'din, yang sudah menjadi ketentuan Allah yang Allah berlakukan. Apa itu? Tafdhila ba'din nasi ala ba'din, Allah mengutamakan manusia, sebagian manusia dengan sebagian yang lainnya. Mengutamakan dengan bermacam-macam. Ada mengutamakan dengan ilmu, maka ada orang alim, ada orang bodoh. Mengutamakan dengan amal soleh, ada orang baik, orang soleh, ada orang fasik. Sudah ini yang terjadi. Wa ba'da syuhuri ala ba'din, begitu juga. Selain dari manusia, Allah menciptakan bulan-bulan pun memang 12 bulan. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahra. Allah punya bulan 12. Tapi ada di antara bulan itu ada bulan yang Allah muliakan, Allah pilih. Dia utamakan di antara bulan, dan hari pun juga demikian. Wa min hadhil ashhuri, di antara bulan-bulan ini, allati faddalaha Allahu, yang Allah utamakan di antara yang lainnya. Tabarakallahu taala, maha mulia dan maha tinggi Allah, yaitu syahrul Ramadhana, bulan Ramadan. Faddalahu, Allah utamakan bulan Ramadan ala sairil ashhuri, dibanding bulan-bulan yang lainnya, bifadaila wa khasa'isa, dengan keutamaan dan kekhususan. Waqad sahha fi sunnah, dan telah benar riwayat fi sunnah, di dalam sunnah, hadis Nabi maksudnya. Anan Nabi, sungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, su'idal mimbara, Nabi naik mimbar. Bayangkan kalau sudah menyebut Nabi, kalau bisa hadirkan bukan di otak saja, tapi di hati kita. Nabi naik mimbar. Mungkin belum pernah melihat mimbar Nabi yang ada di Madinah. Nabi ada mimbar. Mimbar Nabi. Kemudian setelah zaman sahabat setelahnya itu dinaikkan. Tapi mimbar Nabi paling atas, ada mimbar. Bayangkan Nabi naik mimbar. Oh. Wa qala amin. Rupanya di saat Nabi melangkah, mimbar kan ada tangganya. Amin. 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 Wa fi riwayatin, dalam riwayat bunyinya begini. Sa'ida Rasulullah naik al-mimbar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik mimbar. Falamma raqa, tatkala Nabi naik tangga mimbar, atabatan, tangga mimbar namanya atabah. Waktu Nabi naik tangga mimbar yang pertama, qala amin. Nabi ucapkan amin. Enggak ngapa-ngapa kok ada amin. Sebab amin biasanya harus ada yang berdoa dong. Nabi bilang amin. Tsumma raqa ukhra, kemudian Nabi naik lagi ke atabah, ke tangga yang selanjutnya. Faqala, Nabi berkata amin. Tsumma raqa atabatan tsalitsatan, Nabi naik lagi yang ketiga. Faqala amin. Amin artinya apa? Istajib doa. Ya Allah kabul doaku. Lah, enggak ada doanya kok tiba-tiba amin. Amin maknanya istajib doai. Kabul doaku ya Allah. Nabi mengatakan amin 3 kali. Qila, ditanya Nabi, maksudnya para sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka sa'idtal mimbar, engkau naik mimbar, faqulta amin, 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 engkau naik mimbar ya Rasulullah, dan engkau mengucapkan amin, amin, amin. Sahabat penasaran, kenapa ya? Siapa yang kau amini ya Rasulullah? Qala, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, inna Jibril, sesungguhnya malaikat Jibril alaihissalam atani, datang kepadaku. Faqala, dan beliau malaikat Jibril berkata kepadaku, man adraka Ramadhana, barang siapa menemui bulan Ramadan, tolong dengar wahai perindu kemuliaan, man adraka Ramadhana, barang siapa menemui bulan Ramadan, alhamdulillah kita temu Ramadan saat ini, falam yughfar lahu, ternyata belum diampuni dosanya oleh Allah, fadakhalan nara, kemudian dia masuk neraka, fa'ab'adahu Allah, maka semoga Allah menjauhkannya dari rahmatnya, maksudnya terkutuklah dia. Kul, katakanlah wahai Muhammad, amin, katakan amin wahai Muhammad. Nabi mengatakan amin, fakultu amin. Maknanya apa? Malaikat Jibril bercerita, hai Muhammad, bulan Ramadan ini bulan pengampunan dari Allah. Allah membagi-bagikan pengampunan. Siapa yang minta? Bahkan sedikit amal pun jadi sebab pengampunan. Kok ada orang masuk Ramadan belum diampuni oleh Allah? Pasti dia manusia terkutuk. Dan terkutuklah dia. Maka amin. Maksudnya bagaimana? Ada orang diberi kesempatan oleh Allah memasuki bulan Ramadan, kok tidak tergerak hatinya
untuk menggerakkan anggota tubuhnya melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan, maka sesungguhnya terkutuklah dia, kata malaikat Jibril. Masuk neraka dia, terkutuklah dia. Karena ini orang nggak ngerti kebaikan yang Allah berikan. Hadiah besar, obral besar-besaran ya, diskon besar-besaran, nggak peduli. Bagaimana tidak terkutuk? Karena hatinya tidak hidup, mungkin juga tidak ada iman. Maka Nabi mengatakan amin, diamin oleh baginda Nabi SAW. Maka siapapun ini, intinya di sini hadis, potongan hadis ini. Maka dari itu siapapun dari kita yang mendengar Ramadan, upayakan kita untuk bisa menyambut. Mungkin pertama adalah dengan pikiran kita. Kita harus berpikir dulu. Puasa ini bulan mulia. Kemudian masuk ke hati. Dirasakan betul bahasanya ini bulan mulia. Keyakinan di hati nanti akan menggerakkan anggota tubuh kita untuk menyambut dengan serius, mempersiapkan amal-amal baik, kemudian melaksanakan amal baik, dan terus berjuang untuk beramal baik, dan menghindari kemaksiatan. Itu kan begitu. Ini dia orang beruntung dan mendapatkan pengampunan, mendapatkan janji dari Allah melalui lisan Nabi, bahasanya akan diampuni, dibebaskan dari api neraka. Kan begitu banyak riwayat tentang itu semuanya. Lah ini orang nggak pernah mau begitu, Ramadan masuk biasa saja kayak bukan Ramadan, maksiat jalan, ibadah nggak nambah. Bahkan maksiat tambah, maka terkutuklah dia. Yang kedua, man adraka abawaihi, barang siapa sempat bertemu atau menemui kedua orang tuanya, ahadahuma, atau salah satu dari kedua orang tuanya, maksudnya masih bertemu dengan orang tuanya. Walam yabirrahuma, lalu dia tidak berusaha untuk berbakti. Ingat, berbakti bukan cinta. Kalaupun ada seorang anak yang tidak mencintai ibundanya, ayahandanya, karena mungkin ibundanya tidak pernah punya kebaikan kepada dia, misalnya anak yang dibuang, maka berbakti tetap wajib kalau ingin mendapatkan kemuliaan. Karena sudah ditentukan oleh Allah, biarpun seorang ayah dan ibu tidak pernah merawat sang anak, tapi bagi anak harus berbakti. Maka berbakti tidak ada urusannya dengan mencintai. Hanya bedanya, kalau kita berbakti dengan cinta, begitu mudahnya bakti kita hadirkan. Tapi kalau nggak ada cinta, berat sekali bakti untuk kita hadirkan. Maka berusaha untuk mencintai orang tua. Agar dengan cinta itu kita mudah untuk mengabdi dan berbakti kepada orang tua. Disebutkan orang menemui orang tuanya kok tidak berbakti kepada keduanya atau salah satu dari keduanya, famata, kemudian mati orang tersebut, dakhalan nar, masuk neraka, fa'abadahu Allah, maka semoga Allah menjauhkan dia dari rahmatnya, terkutuklah dia. Kul amin, katakan amin wahai Muhammad. Fakultu, baginda Nabi mengatakan amin, semoga dikabul. Doanya malaikat Jibril dikabul, didoain Nabi. Serem banget nih, makanya hei para anak-anak yang masih menemui orang tuanya, jangan masuk neraka ya. Ingat, itu pintu surga yang luas. Pintu surga yang sangat luas. Pintu surga yang sangat luas, ibundamu, ayahandamu. Bahkan disebutkan bukan pintu surga di akhirat, tapi surga di dunia juga melalui orang tua. Kebahagiaanmu di dunia melalui orang tuamu. Jangan bikin kesel, jangan bikin susah. Kalau bicara tentang kasih sayang ibunda, memang ibunda selalu berkasih sayang. Dan sungguh benar pepatah, kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang penggolok. Pendek banget kasihnya anak. Sepanjang jalan, nggak ada batasnya, jalan terus. Ibu kalau punya kasih nggak ada kira-kira, ayah pun demikian. Tapi kami ingatkan juga barangkali yang tidak menemukan kasih sayang ibunda dan ayahanda, maka berbakti tetap harus. Kalau tidak menemukan orang tuanya, doakan yang banyak, niat baik. Apalagi yang dikuasai dengan kebencian, amarah dengan orang tua, maka pendam itu amarah, ganti dengan perilaku baik. Wahai anak, kalau engkau ingin bahagia di dunia dan di akhirat, jangan kau keluarkan amarah di hatimu dengan cacian atau dengan pandangan yang menakutkan atau dengan perilaku yang menyakitkan. Hati-hati wahai anak. Karena mungkin sekali ada di hati seorang anak amarah dan benci kepada ibundanya, ayahandanya yang punya perilaku tidak benar. Tapi ingat, marahmu, bencimu tidak boleh menjadi perilaku yang menyakitkan. Fala taqul lahuma uffin.
Jangan sampai kita berbincang pun dengan orang tua dengan kalimat yang menunjukkan kalau kita itu jenuh, bosan dengan orang tua. Enggak boleh begitu. Hati-hati wahai anak, orang tuamu. Diamini oleh Nabi, apakah tidak takut? Ada ibundamu. Ayo masuk surga dengan ibundamu. Dengan ayahandamu. Wa man dzukirta indahu. Yang ketiga, wahai Muhammad. Wa man dzukirta, dan barang siapa yang dzukirta engkau disebut namamu indahu di hadapannya, falam yusalli alaika, enggak mau berselawat kepadamu wahai Muhammad. Famata dakhalan nar, kemudian mati masuk neraka. Hatinya enggak sambung dengan Nabi, fa'abadahu Allah, terkutuklah dia. Ini bukan dimaknai membaca ini artinya begitu ani. Yang perlu kita hadirkan kesadaran. Begitu pentingnya baginda Nabi untuk kita. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebetulnya kalau ada di hati kita pengagungan, kita merasa perlu kepada sesuatu, kemudian ada kerinduan kepada sesuatu, jangankan kok disebut namanya, mirip-mirip saja sudah dihubung-hubungkan dengan namanya. Seorang bapak yang sangat mencintai anaknya, subhanallah. Kita menemukan seorang bapak sangat mencintai anaknya. Kemudian diangkat oleh Allah. Bapak tersebut anaknya meninggal dunia. Kemudian suatu ketika masuk ke pondok pesantren, melihat satu anak itu kaget, dia menangis. Kenapa? Itu mirip banget dengan anakku, padahal bukan anaknya. Mirip banget padahal. Mirip banget dengan anakku yang meninggal dunia. Jadi cinta itu yang menjadikan kita pandai untuk membawa hati kita kepada yang kita cintai. Sinyal sedikit pun nyambung. Sehingga kalau seorang mencintai wanita, dia adalah istrinya, maka dia tidak mungkin tidak mencintai ayahandanya. Dia ngelihat bapaknya saja sudah Masya Allah, ngelihat adiknya. Makanya kalau ada orang cintanya cinta orangnya saja, sama orang tua yang enggak, ini adalah cinta yang cacat, dia cinta yang enggak benar. Maka dari itu kalau kita sambung dengan baginda Nabi, maka ada rentetan sambung-sambungnya lagi kepada sahabat Nabi, kepada ahli bait Nabi, termasuk kepada umat Nabi. Nah inilah yang perlu dihadirkan. Maka bersalat itu bukan hanya sekedar kita bersalat dengan lisan kita, tapi hendaknya kita bersalawat dan hadir Nabi di hati kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kul amin, katakan amin wahai Muhammad. Nabi mengatakan amin. Rahu Ibnu Huzaimah Ibnu Hibban fi sahihihi wa Tabrani fil Mu'jamil Awsat wal Baihaqi fi Syu'ab. Baik. Laqad bada'a Jibrilu, malaikat Jibril memulai dalam hadis ini, dalam panjatan doanya, bisyahri Ramadhana, Ramadan didahulukan. Qabla birril walidaini, sebelum berbakti kepada orang tua, padahal berbakti pada orang tua makamnya tinggi. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, kepada Allah dulu, wa bil walidaini ihsana, baru orang tua. Dalam urusan beribadah kepada orang, mengabdi kepada orang tua, berbakti pada orang tua adalah setelah beribadah kepada Allah. Tapi dalam hal ini kok Ramadan didahulukan? Wa birrul walidaini, dan berbakti pada orang tua, min a'dhamil kurubati, termasuk paling agungnya ibadah. Kurubat itu kurbah, ibadah. Allah mendekatkan kepada Allah. Fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan. Tapi dzakarahu, Allah menyebutkan berbakti qabla sholati ala nabi, dan menyebut sebelum solat kepada Nabi. Wa sholatu ala nabi, dan sholawat kepada baginda Nabi termasuk min afdhalil kurubati, termasuk paling agungnya ibadah. La siyama fi Ramadan. Jadi sholawat itu aja agung. Tapi ada yang disebut lebih dulu, berbakti pada orang tua agung. Ramadan disebut lagi sebelumnya. Kira-kira bagaimana kadar Ramadan, kan begitu. Wa thabata aidan fi sunnati, dan juga ditetapkan dalam satu di sunnah, dalam hadis Nabi, sehingga baginda Nabi qala, bersabda, rahima anfu rajulin. Rahima anfu rajulin itu adalah rahima, aslinya kalau bahasanya
telah nyungsep hidungnya seorang laki-laki ke tanah. Maksudnya dalam bahasa rahima angfurajulin, rahima telah nyungsep angfurajulin hidungnya seorang laki-laki. Cuman itu kan dalam makna lafdiyahnya, harfiahnya. Cuman itu menjadi istilah. Kalau rahima angfurajulin itu celaka. Sungguh celaka seorang laki-laki dakhala alaihi ramadhanu, masuk padanya bulan Ramadan. Maksudnya ketemu bulan Ramadan, tuman salakha, kemudian sampai keluar dari Ramadan, qabla ayyughfara lahu, belum diampuni dosanya. Allah. Ngapain? Ibaratnya begini loh ya. Dia kehausan di luar rumah. Lalu suruh masuk, di situ banyak es krim, es degan, es teh, es. Kali bulan Ramadan ceritanya enak banget. Kemudian setelah itu keluar dia. Kehausan, ya bodoh banget kau ini masuk rumah ada minuman banyak, keluar masih haus. Bodoh banget. Lah inilah orang punya dosa karena pengen selamat, katanya pengen diampuni, masuk bulan Ramadan, keluar belum diampuni bulan Ramadan. Ngapain kamu di bulan Ramadan? Begitu maksudnya. Rawahu Tirmidzi wa ma kana kadzalika. Tidak menjadi demikian orang tersebut, menjadi diduain celaka, disebut celaka, illa li syarafi Ramadan wa fadli, kecuali karena utamanya Ramadan. Kenapa kamu masuk rumah itu kok tidak minum? Rumah istimewa itu semuanya ada, kulkasnya gede-gede, minuman apa saja ada. Kamu masuk, keluar masih haus, bodoh banget kau itu. Itu maksudnya. Ini Ramadan. Ramadan, pengampunan dibagi-bagi oleh Allah. Kenapa kok kamu keluar Ramadan masih saja belum diampuni? I'lam ya akhil habib. Ketahuilah wahai saudaraku tercinta, anna Ramadhana, sesungguhnya bulan Ramadan adalah syahrul Qur'ani, bulan Quran. Maknanya apa? Ini sudah disebut para ulama istilah syahrul Quran, dikatakan diturunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Atau karena bulan Ramadan adalah dimudahkan orang baca Al-Quran, dianjurkan baca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Dan kenyataannya semacam itu, sehingga istilah tadarus itu kok adanya di Quran di bulan Ramadan saja. Semestinya kan di bulan Ramadan juga ada. Ini menunjukkan bahwa saya memang bulan Ramadan paling asyik adalah untuk membaca Al-Quran. Imam Malik rahimahullah ta'ala menghentikan fatwanya semuanya di saat bulan Ramadan, kecuali hanya untuk Al-Quran. Wa syahrun karim. Syahrun karim. Karim diartikan dermawan boleh, mulia boleh. Kalau mulia oke. Sebagian mengingkari. Ramadan Karim, mengingkari Ramadan Karim. Dalam bahasa Arab ada istilah majas. Enggak ada masalah karim, maksudnya banyak kemuliaan. Allah yang maha pemurah, semuanya begitu. Allah menjadikan, maksudnya Allah yang maha pemurah telah menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan yang Allah akan limpahkan nikmat dengan segala kemurahannya. Ya gitu, makanya enggak ada masalah mengatakan Ramadan Karim. Cuman biasanya ada orang yang ya pengen aneh saja, ini enggak sesuai dengan akidah, maka Ramadan Karim. Yang mulia, yang dermawan itu Allah, bukan Ramadan. Biarkan ya Ramadan Karim. Bisa saja bulan mulia boleh, atau bulan Allah. Berkenan dengan sifat murahnya Allah untuk memberikan kepada hambanya segala kebaikan di bulan Ramadan. Wasyahrul azim, bulan agung. Kenapa pahala menjadi agung? Amal-amal yang katanya kecil jadi agung di bulan Ramadan. Wasyahrul rahmatin, Allah berkasih sayang kepada hambanya di bulan Ramadan. Wasyahrul maghfiratin, dan bulan pengampunan dari Allah. Allah menyiapkan pengampunan yang banyak di bulan Ramadan. Wasyahrul muasati, dan Allah telah menjadikan bulan Ramadan itu orang pada sadar untuk bisa saling memperhatikan muasah. Maka ada takjil, bagi-bagi rizki muasah itu. Wasik, maksudnya aku memperhatikanmu dengan pemberian, dengan karunia. Jadi syahrul muasah, bulan yang Allah jadikan di bulan ini hamba-hambanya saling memperhatikan yang lainnya, saling memberi. Ada buka bersama, sehingga dalam puasa pun dianjurkan man fattara shaiman, nanti insyaallah barang siapa memberikan buka kepada orang berpuasa maka mendapatkan pahala yang sama. Sehingga berlomba-lomba puasa, berlomba-lomba untuk memberikan kepada saudaranya, muasah. Wa syahru 'idkin minan nari, bulan Allah membebaskan hambanya dari api neraka seperti disebutkan dalam hadis. Nanti ada insyaallah. Wa syahrun li adai ruknin azim, bulan untuk melaksanakan satu rukun agama yang agung.
Kan kita rukun Islam. Pokok-pokok yang harus kita kerjakan di dalam kita berislam adalah asyhadu an la termasuk adalah antasuma Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Qad ikhtassahu Allah telah mengkhususkan waqad dan telah ikhtassahu telah Allah mengkhususkan kepada bulan tersebut siapa? Allah bi faridati shaumi dengan kefarduan bulan puasa. Wasiyamu adapun puasa bi haddi dzatihi adapun puasa itu saja zatnya puasa sebelum ada embel-embel yang lainnya itu ibadatun jalilatun ibadah jalilatun yang agung. Warada telah datang riwayat fi fadliha tentang keutamaan ibadah di bulan Ramadan. Apa itu? Ibadah ini, ibadah bulan Ramadan. Fardu Ramadan ini al-ahadithu as-sahihatu, hadis sahih banyak sekali. Wal amalu fi Ramadan katsiratun. Amal di bulan Ramadan itu banyak. Amal Ramadan itu banyak, ada sedekah, ada salat, ada puasa yang paling inti. Tapi bisidqin niyyati dengan ketulusan niatmu wahai saudaraku wa iktsariha dan kau perbanyak niat-niatmu. Kalau niat jangan hanya satu niat. Kalau niat ibadah kan dianjurkan di double niat dalam beribadah. Tusbihu 'azimatan wa kabiratan, menjadi semakin agung. Sehingga orang alim tuh kalau ibadah tuh kenapa kok jauh lebih bagus daripada orang awam? Orang alim punya niat yang banyak. Kalau orang awam makan aja biar kenyang, nanti takut lapar nanti kalau kita tidak makan gitu toh. Tapi kalau orang alim mengerti, aku makan taqawi untuk ngambil bekal agar aku kuat ibadah, kemudian untuk jihad, untuk bisa ini. Masih banyak niat. Selagi banyak niatnya banyak pahalanya. Bid'an bil farhi, dimulai daripada kegembiraan. Bidukhuli syahri. Jadi mulai dari waktu masuknya bulan al-a'mali, amal. Kita membuat darus, taraweh, ngaji, segala macam. Ramadaniyah di bulan Ramadan. Wa islahi ma la yasluh. Dan membenahi yang sudah enggak layak untuk mendukung ibadah Ramadan. Musala riyad benahi. Min mukammilati taqarrubi, dari penyempurna ibadah. Makna, Quran, apapun kita persiapkan. Minal masajid wal musallayati, musola. Wa adawatil ibadati, alat perabot-perabot ibadah. Wa ihtiyajatis sahuri, kalau bisa belanjanya sekarang saja sebelum Ramadan. Maksudnya nanti masuk belum Ramadan nih. Kita sudah Ramadan sekarang. Belanja biar nanti enggak sering-sering ke pasar gitu. Wal futur wal fitri, sahuri wal fitri. Kemudian ta'allumi ilmi siyami wa itqanihi, bagaimana kita belajar ilmu puasa dan menseriusi belajar ilmu puasa biar puasanya benar. Ini gambarannya belum masuk Ramadan nih. Cuman yang kita baca kitab ini di bulan Ramadan. Wal khirsi ala safil awwali, dan berusahalah wal khirsi, dan selalu berharap yang selalu. Itu hirs itu berharap yang terus menerus. Ala safil awwali, itu bisa sholat di shaf yang pertama. Bi sholatil faridati, dalam sholat fardu. Dan juga wal khusyu'i, berusaha untuk bisa khusyuk fiha, dalam melaksanakan sholat fardu. Wa sholatit tarawih, dan dalam melaksanakan sholat tarawih. Wa adamil futuri, dan berusahalah untuk hiris ala adamil futuri, agar tidak futur itu putus semangat. Futur itu lemah, dan futur semangat, lemah semangat. Futur itu lemah semangat. Fil asril awasiti, di pertengahan 10 pertengahan. Sebab begini biasanya, memang sengaja kita mengamati saja. Kalau bulan Ramadan, Masya Allah, awal Ramadan full masjid. 10 pertama lumayan masih rame. 10 yang kedua sudah mulai maju safnya, berkurang jamaahnya, kan begitu. Mulai turun. Kan begitu. Awal Ramadan, Masya Allah, masjid nggak cukup. Panitianya bingung. Setelah disiapin, pas selesai persiapannya, sudah mulai berkurang. Maka fil asril al-wasiti, di yang pertengahan 10 pertengahan itu sudah mulai rendah. Kemudian tingkat tahari Lailatul Qadri, bagaimana berbuat tahari, berusaha untuk mendapatkan Lailatul Qadri fil ashril awakhir, 10 akhir.
Jadi sengaja kita buat motivasinya begitu. Kalau dari awal motivasinya bukan Ramadanan, kedua yuk semangat baru, ketiga Lailatul Qadar. Biasanya kalau ketiga itu gampang. Sibuknya adalah sibuk, aduh per pekan, kalau yang ngerti jualan per pekan apa? Kita pergi ke pekan, ke pasar nanti gitu. Sudah ngurusi dagangan biasanya gitu ya. Rame-rame ini biasanya. Tapi berusaha yuk kita ingat ada Lailatul Qadar. Biarpun Lailatul Qadar tidak hanya di 10 akhir bulan Ramadan, cuman ini motivasi. Wa muwasalati khatmatin ba'da khatmatin, berusaha untuk bisa menghatamkan Quran setelah menghatamkan, yakni khatam tambah lagi, mulai lagi, khatam lagi. Tertili dengan bacaan yang tertil, tadabburi dan dengan penuh renungan. Umratin fi Ramadhan, ada dan umrah dan senantiasa dan khairis untuk bisa umrah yang ada rezeki fi Ramadan, di bulan Ramadan. Allati hiya ta'dilu hajjatan, yang umrah sekali di bulan Ramadan menyamai satu haji bersama baginda Nabi. Nanti disebutkan. Wal iktsari minas shadaqati, dan hendaknya kita berusaha terus-menerus untuk memperbanyak minas shadaqati, bersedekah. Allati ajruha, yang pahala sedekah itu fi zamanil fadili, di zaman yang di zaman yang baik, yang dimuliakan, yudha'af laka, yudha'af, akan dilipat gandakan. Jadi kalau kita sedekah di hari biasa dapat pahala, tapi di hari mulia lebih mulia dong. Walaka fi Rasulillahi uswatun hasanatun, cukuplah bagimu, bagi Rasul adalah, dalam diri Rasul adalah uswatun hasanah, suri teladan. Bagaimana suri teladan bagi Nabi? Nah, Nabi itu kisahnya, karena ada bagi Nabi itu ajwada ma yakunu fi Ramadhan, menjadi orang yang paling dermawan di bulan Ramadan. Wal i'tikafu bil ashril awakhir, dan jangan lupa i'tikaf di 10 akhir bulan Ramadan. Min Ramadan tu akadu, lebih dikukuhkan. I'tikaf sendiri sunnah, dianjurkan. I'tikaf di Ramadan sangat dianjurkan. I'tikaf 10 akhir Ramadan sangat dianjurkan. Ila ghairi dzalika, dan yang lainnya minal ibadati, dari ibadah-ibadah allati yang syara'aha Allah, telah Allah syariatkan, bukan ibadah ngarang, yang Allah ajarkan. Wa ja'alaha, dan Allah telah dijadikan ibadah itu wasilatan taqarrubi ilaihi, sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Puasa jelas, tarawih iya, dan yang lain-lainnya, baca Al-Qur'an iya. Ij'al, jadikanlah ya akhil habib, wahai saudaraku tercinta, syahrul Ramadhan, bulan Ramadan itu nuqtatal intilaq. Nuqtah itu titik, intilaq keberangkatan. Titik keberangkatan, kita mulai segala sesuatunya. Wa bidayat at-taghyirin, permulaan kita untuk berperubahan. Bidayat at-taghyir thariq, yang jalannya enggak benar yuk benerin. Ilal masari sahihi, yang mungkin selama ini jalan kita belok, ya salah, masar, menuju tempat perjalanan yang benar, tempat sair yang benar. Maksudnya yuk hijrah deh, tobat deh, yang selama ini mungkin usahanya masih urusan dengan riba, yuk Ramadan kita rubah. Yang pekerjaannya enggak halal, yuk kita rubah. Ilal masar sahih. Wa yakuna, dan hendaknya Ramadan itu menjadi baban. Hendaknya kau jadikan Ramadan itu baban, pintu. Pintu apa? Lil wuluji, untuk engkau bisa masuk. Kau jadikan pintu. Wuluji, masuk. Ila anwa'il khairati, dalam pintu kebaikan. Sebab begini memang, orang kadang melakukan kebaikan di luar Ramadan susah. Ya sudahlah, mumpung Ramadan saya akan mulai. Dulu yang pelit, yuk sekarang mumpung Ramadan aku akan sedekah. Apalagi? Aduh, aku kurang silaturahmi. Mumpung Ramadan, yuk silaturahmi. Apalagi? Aku nggak bisa bangun malam. Mumpung Ramadan, yuk kita jadikan upaya untuk sama istri nggak tegur sapa. Mumpung Ramadan, yuk kita berdamai. Babun lil wuluji ilal khairat, anwa'il khairati. Ala ma ba'dahu. Untuk bisa kita lakukan di setelah Ramadan juga. Jadi Ramadan itu memulai. Yang biasa nggak kenal pondok, yuk kenal pondok di Ramadan. Ada program muliakan santri, nanti dikabul oleh Allah misalnya. Di luar Ramadan kok tambah banyak duitku. Sambung lagi dengan ma ba'dahu, setelah keluar Ramadan. Wa jisran, dan jadikan Ramadan itu sebagai jembatan lil uburi, untuk engkau melewati, nyebrang al afdala ilal afdali, untuk menggapai sesuatu yang lebih mulia. Wa dukhuli lidukhuli fi idadis salihin, untuk bisa masuk idadis salihin, bersama golongan orang-orang saleh. Wa waqfatan, dan hendaknya kau jadikan Ramadan ini adalah wakfah. Wakfah itu untuk
Waqfah hasimah untuk engkau mengambil satu waqfah itu gimana ya? Kalau kita artikan waqfah hasimah. Ngambil satu ketegasan sikap. Waqfah itu bisa sikap, hasimah yang tegas. Kamu akan jadikan satu momen ketegasanmu untuk apa? Litaghyiril hali, untuk merubah. Sebab kalau merubah diri itu repot. Aku harus mengambil sikap terhadap diriku sendiri. Kau malas? Waqfah hasimah. Saya akan ambil tegas ya kepada diriku sendiri. Mau malas kau? Hawan biasa dalam kehinaan. Kamu dalam kehinaan diriku. Wal bu'di anillahi, jauh dari Allah. Sekarang Ramadan. Ila halil jiddi. Kita serius, tegas, kita bawa diri kita pada halul jidd. Sungguh-sungguh. Wanasyati, semangat, serius, semangat, giat. Fit thabati ala dinillahi, tetap di dalam agama Allah. Wal qurbi ilallahi azza wa jalla, dan terus mendekatkan diri kepada Allah SWT. Wahawil, dan berusahalah. Al-istimrara, untuk terus menerus. Ala dhalika, dengan apa yang sudah kau mulai di Ramadan tadi. Ba'da Ramadan, setelah Ramadan. Kau tetap kayak tadi, Ramadan sudah mulai Ramadan, jangan bubar setelah Ramadan. Kemudian, wastadrik, dan kejar. Kejar. Mafata, apa yang telah terlewatkan. Kurang-kurangnya. Min taksirika fihi, kekuranganmu Ramadan. Aku Ramadan kelihatannya kurang. Ya Allah, kemarin aku lupa. Masa Ramadan aku hanya sedekah 5 orang. Tidak, sekarang Syawal akan aku bersedekah lebih banyak. Nah, pahalanya bersedekah setelah Syawal menjadi banyak. Karena apa? Disambungkan dengan niatnya waktu di Ramadan. Jangan nunggu Ramadan yang akan datang lagi. Ini kacau cara pemikiran yang salah ini. Syawal, berbuat baik. Kita sempurnakan. Oh, aku kurang. Sedekahku kemarin cuma 100 juta. Tidak, Syawal ini aku sempurnakan. Lebih banyak lagi. Pahalanya nyambung kepada pahala. Karena urusan amalnya disambungkan dengan bulan Ramadan. Masuk hitungan Ramadan. Wa innahu fursatun dhahabiyatun. Jadikanlah Ramadan ini, innahu sungguhnya Ramadan fursah dhahabiyah. Kesempatan emas. Sanawiyah yang sifatnya datang setahun sekali. Jadikan itu adalah kesempatan emas, tastolihu, untuk engkau bisa berdamai fiha, dalam kesempatan emas tersebut dengan ma'allahi, dengan Allah, wa taftah, dan engkau bisa buka lembaran ma'allahi, dengan Allah, safhatan jadidatan, lembaran baru. Maksudnya bertobat, melakukan kebaikan-kebaikan. Karena waktu insyaallah mukaddimah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Semoga Allah berikan kepada kita pemahaman yang benar. Allah muliakan kita di dunia dan di akhirat. Semoga kitab ini bermanfaat untuk yang menulis, kemudian yang membaca, yang mendengar, yang mempelajari dan menyebarkannya. Dan semoga Allah mengangkat derajat orang tua kita, muliakan beliau-beliau yang masih hidup, dipanjangkan umurnya, yang telah meninggal Allah ampuni, angkat derajat dan diberi rahmat. Allah mudahkan urusan kita lahir batin, dunia akhirat, panjang umur dan kelak husnul khatimah berkat Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf, doa selalu billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.